Pemirsa, penertiban PKL yang berjualan di atas badan jalan di kawasan Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang oleh petugas Satpol PP Kota Padang berlangsung ricuh. Salah seorang PKL mengamuk dan melakukan perlawanan karena tidak terima lapaknya ditertibkan. Beginilah reaksi marah dari seorang ibu yang tidak terima barang dagangannya ditertibkan oleh Satpol PP di sepanjang kawasan Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Upaya ini dilakukan untuk menertibkan bangunan dan PKL liar yang tak berizin di sepanjang jalan tersebut. Sebelumnya petugas Satpol PP sudah memberikan surat peringatan, namun tidak diindahkan oleh PKL sehingga petugas terpaksa menyita barang dagangan mereka sehingga terjadi bentrok. Tepatnya di depan Terminal ANS, di sana sebelumnya terdapat dua PKL yang berdagang dan sudah kita tertibkan juga beberapa minggu yang lalu. Tetapi satu PKL sudah tertib dan tidak melakukan barang dagangan dan tidak menggelar dagangnya kembali. Akan tapi satu PKL lagi yang berada di atas trotoar malah membuat tempat yang lebih indah lagi untuk menggelar dagangannya. Oleh sebab itu kita tetap mengamankan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, selengkapnya terkait motif pelaku pembunuhan mayat mutilasi dalam koper merah sudah bergabung bersama kami Kasih Humas Polres Bogor, Ibtu Desi Triana. Selamat sore Ibu Desi. Selamat sore Mbak. Baik, Ibu Desi, bagaimana ini motif pembunuhan bisa terkuak? Ya, sedikit saya jelaskan Mbak. Alhamdulillah berkat kerja keras, cepat, tepat Satreskrim Polres Bogor jajaran, alhamdulillah dapat mengejar pelaku dari mulai Tangerang sampai akhirnya tertangkap di Yogyakarta, Jawa Tengah, Mbak. Demikian. Baik, apakah memang betul motif pembunuhan ini karena sebelumnya pelaku dipaksa untuk melakukan hubungan intim? Dari pengakuan awal tersangka memang seperti itu, tapi tetap dari penyidik Satreskrim Polres Bogor tetap mendalami dulu, Mbak. Baik, lebih Ibu. lanjut lagi nanti akan didalami lebih lanjut. Oke, ada fakta-fakta lain yang ditemukan sejak pelaku ditangkap? Ya faktanya itu aja sih, pengakuan tersangka berawal mengenal dari korban memesan Grab. Kebetulan pelaku adalah supir Grab, Mbak. Oke. Dan pada akhirnya cocok, akhirnya mereka hidup bersama selama kurang lebih sudah hampir 4 bulan di apartemen daerah Tangerang. Demikian. Baik, oh berarti pelaku dan korban ini sudah pernah berhubungan sebelumnya begitu ya Ibu ya? Iya, tinggal satu atap. Baik, lalu apa yang memicu keduanya bertengkar dan akhirnya terjadi pembunuhan? Ya, berawal itu mereka berantem, cekcok mulut, kemudian diajak untuk berhubungan, kan tetapi ditolak karena berantem ya, terus akhirnya ditusuk lehernya sama pisau oleh pelaku, dan kemudian pelaku berniat memang untuk menghilangkan barang bukti, akhirnya memutuskan untuk memutilasi korban. Demikian. Baik, baik. Setelah itu Ibu, apa yang dilakukan pelaku setelah memutilasi korban? Ya, setelah memutilasi, pelaku ini membawa potongan dari tubuh korban dimasukkan ke dalam koper karena tidak muat, akhirnya kepala dan kakinya dimasukin ke kresek hitam beserta alat yang untuk memotongnya. Baik, baik. Apakah ada informasi Ibu dari pelaku apa yang membuat pelaku tega melakukan hal tersebut? Iya, kalau untuk pelaku dari pengakuan awal karena tidak berkenan untuk dilakukan hubungan intim tersebut, jadi akhirnya memutuskan untuk
melakukan penusukan. Seperti apa Pembunuh kok? lah. Baik, Ibu. Seperti apa kondisi kejiwaan dari pelaku sendiri, Ibu? Ya, saat ini masih didalami dan masih juga diperiksa dari rumah sakit kita dan dibantu oleh dokter psikolog. Baik, baik. Ancaman hukumannya untuk pelaku? Iya, dikenakan pasal 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP, ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup, Mbak. Baik, Ibu Ibtu Desi Triana, terima kasih banyak informasinya. Selamat sore, Ibu. Pemirsa, Mario Dandi ternyata menyebarkan sendiri video penganiayaan David. Tidak hanya video, Mario juga mengirimkan foto-foto luka korban ke pihak lain. Mario Dandi Satrio mengirimkan video penganiayaan Kristalino David Ozora kepada 3 temannya. Selain video penganiayaan, Mario juga mengirimkan foto-foto korban yang sudah terluka. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi memastikan identitas ketiga penerima video dan foto sudah didapatkan. Polisi juga masih terus mendalami motif David menyebarkan video dan foto penganiayaan tersebut. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jakarta menawarkan opsi damai dalam kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora. Namun keluarga David menolak permintaan damai. Setelah melakukan rekonstruksi, polisi telah melimpahkan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora ke Kejaksaan. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pun menawarkan jalur damai alias restoratif justice untuk menyelesaikan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario tersebut. Tawaran ini diberikan saat Kejaksaan Tinggi menengok David di Rumah Sakit Mayapada, Kamis 16 Maret lalu. Namun tawaran ini bakal diberikan jika kedua belah pihak dari tersangka dan korban setuju. Kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi, RJ, restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya, proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa, yang tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Mario tidak bisa diterapkan restoratif justice. Pasalnya, penganiayaan yang dilakukan Mario termasuk pelanggaran berat. Keluarga David sendiri hingga kini memastikan tidak ada perdamaian dalam kasus ini. Dalam kasus penganiayaan dengan korban David, polisi menetapkan 3 tersangka, yakni Mario Dandi, Shane, dan AG. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Melisa Anggraini, kuasa hukum David Ozora. Selamat sore, Bu Melisa. Selamat sore, Mbak. Baik, terkait tawaran dari Kejaksaan tentang restoratif justice ini, seperti apa tanggapan dari kuasa hukum David? Iya, dari pertama kali keluarga melihat kondisi David ya pada saat masih di Rumah Sakit Medika Permata Hijau sampai ketika keluarga melihat video yang beredar luas di masyarakat, itu keluarga sudah menutup pintu terkait dengan damai. Apakah dalam proses penyidikan, dalam proses penuntutan sampai dengan proses pengadilan nanti tidak lagi ada peluang apapun untuk restoratif justice, terutama terkait dengan pelaku anak ya. Karena kalau dilihat dari pasal yang disangkakan kepada para pelaku ini, yang dimungkinkan hanya tentunya kepada anak pelaku ini. Kepada yang 2 sudah pasti tidak, karena ini sudah masuk kepada penganiayaan berat berencana. Seperti itu, Mbak. Baik, lalu apalagi yang diinformasikan kepada Kejaksaan dalam sesi negosiasi, Ibu? Sebenarnya tidak pernah ada ya proses negosiasi atau wacana penyampaian dari Kajati kepada keluarga terkait dengan adanya restoratif justice. Dalam media kan kita juga bisa lihat Kajati menyampaikan wacana ini itu ketika sudah selesai dari membesuk David. Pada saat menemui keluarga dan membesuk David,
Kajati hanya fokus kepada melihat langsung kondisi David, kemudian memastikan bahwa benar yang dialami oleh anak korban David ini adalah penganiayaan berat. Begitu. Kemudian Kajati juga mendorong terkait restitusi hak-hak korban, lalu menegaskan bahwa nanti akan di-handle oleh jaksa yang kompeten di bidang anak. Tidak sama sekali ada pembahasan, apalagi negosiasi ya, terkait dengan restoratif justice. Kalau yang anak kan disebut dengan diversi ya, itu tidak ada. Baik, berarti hanya wacana kepada publik begitu ya, belum ada pembicaraan ketika Kajati bertemu langsung dengan pihak David Ozora. Iya, klarifikasi belakangan kan kita dengar dari Kajati bahwa jawaban beliau itu kan menjawab dari pertanyaan wartawan terkait restoratif justice, dan beliau klarifikasi karena sampai saat ini katanya yang sudah limpah itu baru berkas anak berkonflik hukum AG, sehingga dalam sistem peradilan anak memang dimungkinkan terhadap adanya diversi. Tetapi kalau dilihat lagi, diversi yang dimungkinkan terhadap pelaku anak ini kan kalau ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Nah, kita lihat ancaman pidana kepada semua pelaku termasuk anak itu kan di atas 7 tahun atau maksimal 12 tahun. Begitu. Dalam konferensi persnya, Kajati juga mengungkapkan diambil atau tidak, tapi tawaran restoratif justice tetap akan ditawarkan begitu. Nah, nantinya kalau memang betul akan dilakukan, apa langkah hukum yang mungkin diambil dari pihak kuasa hukum David Ozora? Iya, kita sudah menutup pintu itu, bahkan saya rasa juga Kajati mengetahui ya dan memahami mengapa kalau keluarga sampai detik ini tidak membuka ruang apapun, bahkan sampai nanti di persidangan kita sudah fokus kepada apa saja ancaman pidana yang bisa mengenai kepada semua pelaku ini, kalau bisa semuanya maksimal kepada sangkaan-sangkaannya, seperti itu. Baik, Ibu Melisa, lalu seperti apa kondisi terkini dari David Ozora sendiri? Hari ini itu sudah 26 hari ya Mbak ya, David di ruang ICU. Tetapi alhamdulillah hari ini kita dapat kabar yang cukup baik dari rumah sakit. Dari kesadaran secara kuantitatif atau motoriknya David ini sudah sampai di tingkat kenormalan yang tinggi. Artinya respon tubuh, otot, kemudian respon pendengaran itu sudah cukup baik. Kemudian sudah ada juga progres terkait dengan perkembangan kesadaran secara kualitatif atau kognitif. Hari ini David sudah bisa disuapi jus oleh perawat di rumah sakit. Dia sudah bisa menerima perintah-perintah sederhana seperti mengedipkan dua matanya, kemudian membuka mulut, tetapi memang belum ada fokus dari penglihatan, kemudian respon-respon itu lebih banyak skipnya atau lebih banyak tidak bisa direspon oleh David, tetapi buat keluarga ini adalah perkembangan yang luar biasa dari David, dan kita mengapresiasi pihak rumah sakit karena sampai sekarang masih melakukan stimulus terkait dengan kesadaran kualitatif yang memang masih cukup rendah ya, mengingat David ini mengalami cedera otak yang cukup parah dan cukup dalam. Ya, kita doakan kondisi David terus membaik ke depannya. Terima kasih Ibu Melisa Anggraini, selamat sore. Pemirsa, PT MNC Life Assurance atau MNC Life menjalani kerjasama dengan pialang asuransi Grupi.id. Melalui kerjasama ini diharapkan nantinya dapat menambah daya saing MNC Life di pasar asuransi Indonesia. PT MNC Life Assurance (MNC Life) menjalin kerjasama dengan pialang asuransi Grupi.id. Kerjasama ini tertuang dalam Memorandum of Understanding (MOU) yang ditandatangani kedua belah pihak di Hotel Grand Sahid, Jakarta. Melalui kerjasama ini, MNC Life nantinya berharap dapat menambah daya saing di pasar asuransi, serta pengembangan dalam rasio yang ada di Employee Benefit MNC Life. Nah, Grupi.id sendiri selaku platform untuk di wellness ekosistem, itu kita cukup kuat untuk memiliki beberapa gamification yang mampu memecahkan beberapa kendala yang ada di employee benefit business yang ada di MNC Life. Dengan momentum yang baik ini, tentunya kedua belah pihak akan sama-sama saling menguntungkan ya, karena balik lagi ke awal bahwa sistem yang dibuat oleh Grupis ini sangat membantu kepada nasabah-nasabah dari MNC Life untuk segmen korporasi employee benefit. Kerjasama ini bagi MNC Life merupakan komitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan jaringan kerjasama yang memberikan manfaat bagi pengguna layanan.
Dari Jakarta, Putu Bagus, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.